Rezeki itu seperti sebuah pohon, ada buah yang berjatuhan, ada buah yang bergelantungan. Ya. Buah yang berjatuhan ini saya tulis dalam buku saya, namanya rezeki ikhtiar. Rezeki mutlak. Rezeki mutlak ini maksudnya adalah pasti sampai ke bapak ibu, mau nggak mau. Ini air saya nggak pernah pesan tadinya, sampai ke saya. Kalau rezeki kita akan sampai ke kita. Rezeki itu seperti sebuah pohon. Kalau saya gambarkan di buku saya, seperti sebuah pohon. Jadi kalau pohon, ada buah berjatuhan, ada buah yang bergelantungan. Ini semakna nggak bahasa Indonesia sama Melayu nih? Oke. Pohon ini kenapa penting? Ini inti, masuk dalam inti bahasan. Rezeki itu seperti sebuah pohon, ada buah yang berjatuhan, ada buah yang bergelantungan. Ya. Buah yang berjatuhan ini saya tulis dalam buku saya, namanya rezeki ikhtiar. Rezeki mutlak. Rezeki mutlak ini maksudnya adalah pasti sampai ke bapak ibu, mau nggak mau. Ini air saya nggak pernah pesan tadinya, sampai ke saya. Kalau rezeki kita akan sampai ke kita. Tapi ini jenis rezeki yang pertama, namanya rezeki ikhtiar. Ini bahasa saya pribadi ya, supaya mudah difahami. Kalau ini ikhtiar, kenapa? Rezeki mutlak, rezeki mutlak. Artinya mau nggak mau, karena sudah jatuh buah-buahan ini, kita tinggal pungut makan, bebas. Dan ini, ya, yang berjatuhan ini masuk dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Bapak Ibu baca hadis ini, fahamin baik-baik, jangan salah. Kata Nabi SAW, tidak ada jiwa meninggal dunia, mati, kecuali yustaufa rizku, akan diberikan semua rezekinya. Jadi Bapak Ibu, tidak mungkin kita mati kecuali semua yang Allah sudah catatin sampai ke kita. Ada orang subhanallah pas tua dapat warisan sekian banyak. Pada saat dia sudah mulai tua dapat kendaraan, dapat rumah, dapat macam-macam. Karena memang dia tidak akan mati kecuali rezekinya sudah dikasih semua, harus sampai ke dia. Tapi ini namanya rezeki mutlak. Masuk dalam hadis yang lain juga bunyinya begini. Kalau seseorang di antara kalian lari dari rezekinya, dia nggak mau rezekinya, sebagaimana dia lari dari kematian, maka rezekinya akan datang kepadanya, sebagaimana mati akan datang kepadanya. Ini rezeki pasti sampai. Jelas sampai sini ya? Baik. Kita pindah, ada rezeki yang kedua, buah yang bergelantungan. Ini namanya rezeki ikhtiar. Rezeki ikhtiar ini di atas pohon, buahnya bergelantungan. Untuk sampai ke atas mengambil buah yang di atas pohon, Bapak Ibu butuh fasilitas, tangga. Ya. Tangga ini ilmu pengetahuan. Misal, salah seorang dari kita Bapak Ibu sekalian sekolah S1. Ya, sini bilang S1 juga ya? Degree, oke. Di Indonesia bilang S1, diringkas. S1 ini sarjana tingkat 1. S2 ada sarjana tingkat 2, seperti itulah ya. Yang jelas seseorang kuliah, lalu kemudian dia jadi degree tadi, misalnya tamat. Tujuannya misal untuk dapat pekerjaan. Yang menyuruh dia kuliah tidak ada, ikhtiar dia sendiri. Ya. Dia mau kuliah silahkan, dia nggak mau kuliah silahkan, nggak ada yang larang. Tapi ada orang kuliah supaya bisa kerja, ya begitu nggak? Baik, dia sekolah S1 ini nanti misalnya dapat gaji, anggap misalnya 2.000 ringgit, misalnya, karena dia ini contoh saja, dia S1 dapat gaji 2.000 ringgit. Kemudian dia sekolah lebih tinggi lagi. Kalau di Indonesia bilang S2 itu, ya, master.
Kalau dia sudah dikatakan Master of Art ya. Jadi Master, Indonesia meringkas MA gitu kan. Baik, dia sekolah S2 karena dia tahu S2 gajinya 5.000 ringgit. Ikhtiar dia bukan? Hah? Ikhtiar dia kan? Nah, kemudian dia sekolah lagi S3, program doktoral. Dia sekolah S3, dia tahu ini 10.000 ringgit gajinya. Ikhtiar dia bukan? Ikhtiar dia. Nah, ini karena dia cari ilmunya, dia punya tangga nih. Dia naik ke atas pohonnya, dia bisa ngambil rezeki yang dia mau. Ikhtiar tapi. Misal, Bapak Ibu buka sebuah restoran, sebuah butik atau apalah usaha ya. Kalau kita punya ilmunya, kita belajar buka restoran itu apa, cookingnya harus dari mana, pangsa pasarnya, modalnya, dari mana semua kita pelajarin. Cari ilmunya, pelajari ilmunya. Buat sebuah kerangka fikir. Oh ya ini modalnya sekian, oh ini usahanya, pangsa pasarnya seperti ini. Oh nanti saya butuh pegawai sekian orang, nanti menunya apa saja, dan seterusnya. Ini kan kita belajar ya. Nah ini namanya ikhtiar kita. Baik, kita bukalah satu restoran. Ada orang, dia buka, dia pelajari, tambah ilmunya, dia buka franchise restorannya. Ikhtiar dia bukan? Ikhtiar. Kenapa KFC, McDonald bisa punya banyak cabang sampai ribuan, mungkin jutaan seluruh dunia? Dia punya ilmunya, ilmu saja. Dan rezeki yang tadi mutlak, buah yang berjatuhan, sama rezeki yang ikhtiar, orang kafir sama orang beriman dikasih sama Allah. Nggak ada bedanya. Yang jatuh ini semua orang kafir minum, semua orang kafir makan, semua orang kafir hirup oksigen, semua orang kafir tangkap cahaya ini sehingga bisa melihat. Jadi kalau orang tanya, kenapa orang kafir dapat mobil ya? Loh, ya Allah kasih. Semua dikasih. Sebagaimana harimau yang buas dengan harimau yang biasa, Allah kasih makanan. Semut yang menggigit dengan semut tidak menggigit, Allah kasih rezeki. Kebutuhan. Gitu kan? Jadi rezeki mutlak sampai ke orang kafir atau orang beriman. Rezeki ikhtiar juga sama. Yang punya KFC sama McDonald orang Yahudi kan, kafir kepada Allah. Kok bisa banyak cabangnya? Dia punya ilmunya, ada tangganya. Dia pelajari ilmunya. Sampai sini jelas ya? Nah, ini poin penting. Karena dengan memahami ini, kita sudah tidak perlu lagi ngucapin kenapa orang kafir lebih kaya dari saya. Dia punya ilmunya. Harus punya ilmunya. Dan makin luas ilmu kita, wacana makin luas. Di Indonesia bilang jala. Di sini apa? Yang biasa ngambil buah tuh. Gala. Jadi kita kalau naik pohon tadi, naik pohon sama ilmu pengetahuan, di atas ini kalau galanya cuma satu, ya ambil satu sisi buah. Padahal di atas pohon ini bisa Bapak Ibu pakai satu tangkai, satu kayu, itu jalannya banyak, 10, ngambil semua, bebas, nggak ada batasnya. Orang kafir bisa buat sekian ribu hotel, sekian macam-macam. Nah, bedanya antara orang beriman sama orang kafir, orang beriman punya satu kata kaidah, halal yang boleh, haram ditinggalkan. Misal, ini air, kita lagi duduk di rumah, kita bicara rezeki yang mutlak, yang buah berjatuhan. Saya lagi duduk di rumah, tetangga kirimin makanan. Orang tua kita mati, meninggal, kita dapat warisan. Nggak ada upaya kita di situ. Tadi makanan tetangga kita nggak pernah masak, nggak pernah minta, diantarin tiba-tiba. Orang tua kita setengah mati, Indonesia bilang banting tulangnya, kerja banting tulang. Kemudian mati kita, anaknya enak-enak dapat warisan. Ini rumah, ini apartemen, ini mobil, ini datang kepada kita, gitu kan? Maka ini semuanya mutlak sampai ke kita gitu. Cuman kita sebagai seorang muslim tahu ini makanan yang diantar halal atau tidak. Kan sudah sampai ke kita nih. Haram jangan disentuh. Buang. Babi misalnya, anjing misalnya, atau hewan haram. Kan itu. Makanya jangan dimakan.
Jadi ada halal haramnya. Kalau orang kafir, semuanya diambil sama dia. Dia nggak peduli. Nah, kalau bahasa buah-buahan tadi, karena pohon ini kita anggap ada buah-buahannya, orang Islam itu hanya ambil buah yang bagus. Sedikit rusak jangan. Syubhat jangan diambil. Ini buahnya orange, bagus warnanya, tapi sedikit ada hitamnya, syubhat, jangan diambil. Ambil yang bagus saja kata Allah. Itu maksudnya halal. Syubhat atau haram jangan disentuh. Buah di atas tadi kalau naik, ingat, ambil yang bagus saja ya, yang high quality. Yang enggak jangan diambil. Bisa difaham sampai sini? Baik.